Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ya, itu hak setiap orang, mau walkout mau tidak, gitu. Artinya setiap Halo orang. guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini gempar guys ya, dimana di dalam sidang paripurna di Jawa Barat sana ya, anggota DPRD khusus ya fraksi PDIP nih, semua anggotanya itu walk out pada saat sidang guys ya. Kenapa ini? Ada apa ini? Ternyata kaitannya dengan KDM ya. Mereka merasa tersinggung dengan ucapannya KDM ya pada saat pidato. Ucapan yang mana dan gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita lihat aja kronologinya ya pertama ya, detik-detiknya. Let's go ya. Yuk, kita lihat dulu kronologi pada saat sidang nih. Rapat paripurna DPD yang kami hormati, sesuai undangan, acara rapat paripurna hari ini Kalau suaranya terlalu kecil kalian naikkan ya. Agenda yang pertama, pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang satu, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral. Ya, ini sebenarnya mau bahas logam. apa ini? Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Mau bahas pertambangan kayaknya ya. Penyelenggaraan administrasi ini masih belum guys ya, kependudukan. sebentar lagi. Agenda yang kedua, ada interupsi. Pendapat gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang satu, perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan dua adalah pembinaan kepada badan usaha milik daerah. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi Bapak dan Ibu setujui? Setuju. Terima ini interupsi. Pimpinan Mangga yang Doni interupsi. Maradonota Barat, fraksi PD Perjuangan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya sampaikan terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan, ada klarifikasi dari gubernur di rapat DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ini negara ini dibentuk ada trias politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum ada klarifikasi dari gubernur terhadap pernyataannya di acara musrembang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa? Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. Negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan
bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap Bos. pernyataannya di acara Jadi Musrembang KDM tanggal harus 7 Mei klarifikasi nih ya. yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja pandangan dari saya, masukan dari saya, pimpinan. Saya berharap ini direspons. Kenapa sebagai pimpinan yang baik harusnya memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Izin masuk lagi nih. pimpinan. Silahkan, mangga. Saya melihat ya, seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling Wah, ini lebih keras memperkuat. lagi ya. Ya, tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita tidak saling merendahkan lah. Saya meminta lah, perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya, pimpinan, supaya hubungan yang harmonis, baik gubernur, wakil gubernur maupun dengan legislatif ini, dengan DPRD. Ya, saya meminta juga, ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Surono Surono, juga. untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD sini Perjuangan. ya. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi Iya. dari Pak Memo, saya keluar. Keluar juga Surono ya. Surono kan Siap. termasuk pimpinan ya Terima kasih. Terima di kasih. DPRD Jabar Terima ya. kasih. Terima kasih. Tuh di depan kan, Ya. salah satu pimpinan ya. Ya, rapat paripurna DPR yang kami hormati, kami sebagai pimpinan sangat menghormati dan memahami apa yang tadi Ya. disampaikan oleh PDIP. fraksi Dah, PDIP nggak usah terlalu panjang. Kalau pengen lihat yang versi panjang, kalian bisa tonton di YouTube-nya DPRD Jabar atau di Kompas TV ini ya. Ya, jadi pada intinya beliau-beliau ini khususnya dari fraksi PDIP itu tersinggung ya dengan pidatonya Kang Deddy Mulyadi 9 hari yang lalu ya. Itu pidato yang mana? Setelah ini kita putar ya. Nah, cuma ini apa ya, menuai komentar dari berbagai pihak ya. Banyak komentar nih, coba kita baca aja ya. KDM mengganggu aliran dana pusat sehingga susah korupsi. Ada yang komen seperti itu ya. Rakyat Jabar jangan pilih lagi partai PDIP di Pileg 2009. Ini kayaknya hampir semua ini malah menghujat ya. Malah menghujat fraksi PDIP ya. Jadi bukannya dipuji ya tindakan tersebut, malah panen hujatannya. Coba lihat nih. Ono jeng PDI dah ketebak, intinya nggak kebagi jatah proyek. Dari sini kita bisa melihat anggota DPRD dari fraksi PDIP tidak mewakili rakyat Jabar, tapi mewakili kepentingan partai. Ini sebenarnya apa, banyak balasannya kan, ada 6 balasan. Ini kalau dibaca satu-satu banyak ya. Jabar akan lebih aman tanpa PDIP. Semakin jelas kerja bukan sebagai wakil rakyat tetapi sebagai wakil partai. Waduh. 2029 aku nggak bakalan pilih anggota dewan kayaknya. Apa sih fungsinya DPRD? Coba kita baca. Ngabisin anggaran negara, mewakili partai, rakyat atau nama rakyat cuma dimanfaatkan, hanya rapat terus. Cuma duduk manis saja, tidak ada yang nyata kerjanya. Asik istirahat lebih lama, warkop kali enak. Kedepannya PDI gak usah ada yang milih lagi, setuju.
walk out aja semua biar kerja di lapangan. Kita rakyat pengen lihat hasil kerja bukan hasil rapat. Nggak di sekolah aja, anggota dewan seperti anak-anak juga. Ngambek ya kayak anak-anak ya. Tadi Mas Dew baca bubarkan aja di mana ya? Udahlah ya, kita lihat ya seterusnya. Sing video selanjutnya ya. Wah ini ya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Merdeka. Wah, solid ya. Oke lanjut. Fraksi PDI Ini ya Saya tidak punya rasa takut. pidatonya ya. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela rakyat. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sebuah siwi-siwi, sebagai seret-seket-seret pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjir di lembur nasional. Iya. Ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit. Ya. Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon, ini tidak ada itu persetujuan Nah DPR. ini mungkin ya yang bikin singgung mungkin ya. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal Ya, minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otot kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng. Gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Ya, kapan hari ya? Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten nama ka aing nggak disia. Kunaon tengah mau kabupaten. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online, Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sebuah siwi-siwi, sebagai seret-seket-seret pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjir di lembur nasional. Ya, ini sekilas ya, tapi kalian mungkin udah paham poin-poinnya ya. Jadi kalau terlalu apa-apa itu apa ya,
nunggu persetujuan DPRD gitu ya. Ya ada sih beberapa yang memang harus perlu persetujuannya. Tapi bagi Pak Gubernur mungkin ya ada ada case-case tertentu itu yang harus sacet gitu ya. Ini kalau pakai terlalu prosedural ini malah nggak jadi-jadi nih program. Ya mungkin itu yang bikin tersinggung ya. Oke, lanjut aja guys ya. Tuh banyak yang komentar ya, nanti aja kita baca lagi ya. Anggota Dewan Fraksi PDIP meninggalkan rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Gua sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga, yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat yang mana, saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Ras ya. Anggota ini Dewan. dari salah satu netizen ya. Coba kita baca komen-komennya ya. Saya dari Bali, mulai detik ini saya nggak akan pilih PDIP lagi. Mantap, rakyat PDIP. Mulai pemilu kemarin dan seterusnya lama-lama PDIP. Intinya PDIP yang diserang ini ya. Intinya jangan bertele-tele, tidak kebagian kue yang enak. Biasanya setiap anggaran ada jatahnya. Teruskan KDM demi kesejahteraan rakyat Jabar. Ono surono kuncir kocak. Ya berniat baik, kerjanya nyata pasti banyak musuhnya. Padahal mereka takut ketahuan belum pada bisa mewakili rakyatnya. Oke, lanjut dengan komentar netizen berikutnya. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Wahai putra-putri bangsa Jawa Barat yang mendukung Bapak Aing, Anda ingat suara siapa itu? Atas instruksi Pak Memo saya keluar. Ya? Menurut kalian suara siapa itu? Makin lucunya negeri hari ini, mereka terlihat dari luar seolah berpendidikan, seolah punya rasa empati terhadap rakyat Jawa Barat. Tapi hari ini mereka mempertontonkan keasliannya, bahwa selama ini mereka memang tidak pernah mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat. Terlihat itu kan seharusnya internal mereka. Itu kan seharusnya urusan mereka pribadi bersama Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat. Tapi hari ini mereka publikasikan kekonyolan, kedunguan mereka. Dengan alibi-alibi mereka mencari pembenaran. Masyarakat Jawa Barat hari ini tidak dungu lagi. Masyarakat Jawa Barat hari ini bisa menilai bahwa DPRD Jawa Barat hari ini tidak murni membela rakyatnya, tapi murni demi kantongnya masing-masing. Hari ini kan seolah-olah mereka
tidak membela fraksi tapi membela lembaga DPRD, kan keren alibinya. Pret ya. Pret dikiranya masyarakat pendukung Bapak Aing masih goblok kali ya. Pendukung Bapak Aing mulai hari ini sudah pada pinter, bos. Kita dukung KDM. Iya, oke. Ini banyak juga yang komentar ya. Kalau nggak salah, Yono Surono, oknum dewan dari fraksi PDIP yang haus jabatan. Iya, suaranya emang Pak Ono Surono itu. Coba ada yang balas nih. Ketawa tuh yang bikin video. KDM cerdas, hebat, berani untuk kesejahteraan rakyat Jabar. Lanjut, rakyat tetap dukung KDM. Betul bang, baguslah DPRD partai PDIP harus diusir dari Jawa Barat. Ingat, KDM didukung rakyat Jawa Barat, bukan cuma anggota dewan. Bener bang. Waduh, ini keras nih. Oke lah, lanjut ya. Kita tunggu respon dari KDM lah ini ya. Ya itu hak setiap orang mau wafat mau tidak gitu. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ya itu tadi ya. Respon dari Kang Deddy Mulyadi, jadi jelas ya, itu hak dari masing-masing ya, jadi ya terserah mereka ya gitu ya. Santai aja ya Kang Deddy ternyata ya, ngeresponnya ya, bukan yang kayak gimana gitu ya. Ya udah mau walkout aja ya. Bahkan netizen juga ini hampir semua ya, nggak hampir semua kayaknya. Mas Dew baca dari tadi semua dukung KDM ya, malah nggak ada yang dukung PDIP itu. Mereka kayak ikhlas-ikhlas aja gitu ya. Mereka PDIP keluar dari DPRD ya. Tolong warga Jabar simpan video ini untuk pemilihan caleg 2029. Mantap. Merdeka, akhirnya PDI nggak ikut. Yes, insya Allah Jabar pasti lebih istimewa. Lanjut Pak Gub. Ini bahasa Sunda Mas Dew nggak ngerti ya. Intinya tenang, KDM di barisan rakyat Jabar ya. Sehat-sehat Pak Deddy ya. Sabar sehat Pak Deddy. Buat saya DPR tidak ada, yang ada KDM. Semangat Pak Gubernur, sing sabar Pak. Biarkan saja mereka begitu. Kita lihat Pileg 2029. Gubernur terbaik saat ini Deddy Mulyadi. Kang, maju terus buat rakyat Jabar. Lihat saja nanti di pemilihan DPRD. Cemen DPR teh. Bapak Aing mah mau ngaruh paling seri. Bahasa Sunda guys ya, kalian tolong bantu terjemahkan yang nggak ngerti Mas Dewinya. Hore, malah dirayakan ya. Rakyat tos cerdas ya. KDM mantap, keren. Bapak ini sangat memberani, semangat Pak. Ya, ini banyak bahasa Sunda nih ya. Iya nggak apa-apa, nggak ikutan juga nggak apa-apa ya katanya. Ya, udah ya. Guys ya, itu tadi ya momen seru ya, dimana fraksi PDIP walk out ya di sidang paripurna ya, dan jawaban dari Pak Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi, responnya itu santai, cool ya, ikhlas saja, nggak apa-apa ya, itu haknya masing-masing ya, haknya mereka mau walk out ya. Oke guys ya, di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya tidak ketinggalan ya. Kita mau bahas masih seputar tentang PDI Perjuangan ya. Ini ada salah satu kader senior ya, senior DPR RI pula, itu yang agak beda ya dengan teman-teman PDI lainnya ya. Beliau ini justru pro dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Siapakah dia? Ya, makanya tunggu di video berikutnya ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.